Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Natamanna an takunu fi sihatin wa afiyah. Wal an nuwasil darsana fil mawdu'il jadid wa huwa harful tha wa harful za. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait penulisan huruf tha dan huruf za. Sebelumnya, Ustazah akan membahas terlebih dahulu jawaban dari tugas pada pertemuan minggu lalu. Pada tugas minggu lalu, Ustazah memberikan 3 soal. Soal yang pertama adalah sajadah. Lalu, bagaimanakah penulisan huruf kata sajadah itu? Nah, penulisannya seperti ini, bisa kalian lihat. Seperti biasa ya, sajadah digabung semua. Kemudian kata yang kedua yaitu Zainabun. Nah, di sini bisa kalian lihat Zainabun. Tapi mungkin ada yang melihat ini seperti huruf za-nya bergabung dengan titik pada huruf ya. Sebenarnya tidak ya, ini hanya karena pengaturan font yang ada di PPT ini sehingga huruf za-nya terlihat seperti menempel dengan titik huruf ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu janibun. Janibun. Penulisannya seperti ini. Janibun. Disambung semua juga. Dan ingat kalau misalnya ada huruf yang dibaca panjang tapi dia berharokat kasroh, berarti ditambahin huruf ya sukun seperti ini. Ustaz tadi membacanya kan janibun. Nah, panjang kan ni-nya. Nah, begitu maka ditambahin huruf ya sukun setelah huruf ni. Selanjutnya Ustaz akan membacakan contoh kata menggunakan huruf za. Ada zahaba, 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 syuzuzun, syuzuzun, fadzalika, fadzalika, akhadha, akhadha, syadzidun, syadzidun, dzakara, 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 rozadzun, rozadzun, lazizun, lazizun. Oke, sebagaimana biasanya bisa kalian amati di sini beberapa contoh penggunaan huruf zal pada sebuah kalimat. Kalian bisa mencermati di sini ada yang dia dibaca panjang, ada yang ketika dia di awal kata, di akhir kata, atau di tengah-tengah, atau ketika dia berpisah. Nah, bisa kalian lihat di sini contoh-contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan satu persatu tentang penulisan huruf zal. Dimana ketika posisi lepas bentuknya seperti ini ya, seperti huruf zal pada umumnya. Contoh katanya ada zanbun, zanbun. Ingat huruf zal itu sama seperti huruf ro dan huruf za, dimana dia tidak bisa digandengkan dengan huruf yang ada setelahnya. Dia cuma bisa digandengkan dengan huruf yang ada sebelum huruf zal. Nah, di sini zanbun. Nah, zalnya tidak digabung dengan huruf nunnya ya, karena zal itu berdiri sendiri dan tidak bisa digabung oleh huruf setelahnya. Contoh selanjutnya ada zabula. Bisa kalian lihat di sini zabula. Selanjutnya zahaba, zahaba, zahaba. Nah, di sini juga ya bisa kalian cermati bahwa za-nya itu dia berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan huruf setelahnya. Oke, selanjutnya ketika dia dalam posisi bersambung. Nah, seperti ini ya penulisannya. Jadi depannya itu dikasih sambungan dulu baru ditulis huruf zal. Contoh katanya ada nabadha, nabadha, jazaba, jazaba. Nah, ini bisa kalian lihat di sini
Ja dan zalnya bergabung. Nah, kenapa bergabung? Karena huruf ja itu berada sebelum huruf zal. Jadi dia bisa disambung dengan huruf zal. Tapi huruf ba itu tidak bisa disambung dengan huruf zal karena dia terletak setelah huruf zal. Selanjutnya ada badala. Nah, bisa kalian cermati di sini dia juga digabungnya dengan huruf sebelumnya. Jadi ekornya dia itu ada di depan dan bergabung dengan huruf sebelumnya. Ketika dia dibaca panjang, za. Nah, contohnya ada madza sama fadzalika. Ada lagi rozadun. Nah, di sini bisa kalian cermati bahwa ustadzah membacakannya dengan suara yang panjang ya. Jadi za, fadzalika, madza, rozadun. Nah, berarti kalau misalnya ustadzah membacanya dengan harokat fathah tapi panjang, berarti ditambahin huruf alif di depan huruf zalnya. Selanjutnya ketika dia berharokat kasroh tapi dibaca panjang, berarti zi gitu ya bunyinya. Contoh katanya ada alladzina. Afwan, ini harusnya bersambung cuma karena kesalahan penulisan jadi seperti ini. Selanjutnya ada lazizun. Nih yang benar seperti ini ya, seperti lazizun. Jadi dia memang tidak disambung dengan huruf setelahnya atau tidak disambung dengan huruf zalnya karena memang tadi sudah sampaikan bahwa huruf zal itu tidak bisa digabungkan dengan huruf yang ada setelahnya. Jadi dia cuma seperti itu aja, ada zal kasroh ditambahin ya. Selanjutnya ketika dibaca panjang tapi harokatnya dumah. Jadi bacaannya zu. Bacaannya menjadi zu gitu ya. Contoh katanya ada syudzudun. Syudzudun. Nah, di sini ustazah bacanya dengan panjang, dengan suara yang panjang. Berarti bisa ditambahin dengan huruf wawu sukun di depannya. Selanjutnya ada zuku. Zuku. Nah, ustazah baca ini panjang juga, berarti dikasih wawu sukun di depannya. Kesimpulannya, nah, seperti itu ya penulisannya. Yang pertama ada dia ketika dia berdiri sendiri, ketika dia disambung dengan huruf sebelumnya, ketika dibaca panjang tapi harokatnya fathah, dibaca panjang tapi harokat kasroh, dan dibaca panjang ketika harokatnya dumah. Contoh katanya ada zahaba, ada nabadza kalau misalnya di akhir kata, ada rozadun, ada lazizun, dan terakhir ada zuku. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke penulisan huruf sa. Di sini seperti tadi ustazah akan membacakan terlebih dahulu. Samarun, samarun, saro, saro, salasina, salasina, samudun, samudun, sironi, sironi, tuhaddisu, tuhaddisu, saljun, saljun, salasuna, salasuna, misqola, misqola. Nah, di sini bisa kalian cermati lagi sebagaimana pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, yaitu ada yang penulisannya di depan, ada yang dia di tengah, ada yang dia di akhir tapi berdiri sendiri, ada yang ketika dia berharokat kasrah tapi dibaca panjang. Nah, banyak ya di sini. Maka kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu. Ketika di awal kata, penulisannya seperti itu. Bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya, contoh katanya ada samarun. Samarun. Nah, gitu. Selanjutnya ada juga samudun.
samudun. Dan yang terakhir ada saubun. Saubun. Yang diperhatikan penulisan huruf ta-nya seperti itu ya kalau dia ada di awal kata. Kalau di tengah kata sebagaimana selanjutnya ketika dia berada di tengah kata. Cuma afwan ini salah ya penulisannya. Yang benar itu seperti yang Ustazah tuliskan yang warna merah itu. Jadi di depannya dia ada sambungan, kemudian huruf ta-nya sendiri, dan di belakangnya juga ada sambungan lagi. Yang ada di sini tadi Fon ada kesalahan teknis di belakang. Nah, kita langsung masuk ke contoh katanya aja, yaitu ada mithqalun. Nah, bisa kalian lihat di sini, dia di depan katanya dia bersambung dengan huruf mim, dan setelah itu setelahnya dia bersambung dengan huruf qaf. Jadi bentuknya seperti itu. Selanjutnya ada lagi musallasun. Musallasun. Di sini juga sa-nya bergabung dengan huruf mim dan huruf lam. Dan terakhir ada mislun. Nah, sama ini juga bergabung dengan huruf mim dan huruf lam. Gitu ya, bisa kalian lihat di sini contoh kata yang benar, contoh penulisannya yang benar adalah pada kata-kata berikut. Selanjutnya, ketika di akhir kata penulisannya seperti ini, dia cuma ditaruh di depan aja penyambungnya, belakangnya seperti huruf ta biasa. Contoh katanya tadi yang pertama ada salisun. Nah, selanjutnya ada yabusu. Gitu ya, bisa kalian lihat di situ dia cuma bergabung dengan huruf yang ada di depannya saja karena dia sudah berada di akhir kata. Ketika dia posisi sendiri, nah seperti sa pada umumnya. Contoh katanya banyak, ada salasun, salasun. Sama ada tuhaddisun, tuhaddisun. Ini yang benar tuhaddisun di sampingnya ya. Dan terakhir ada hadasa. Bisa kalian lihat ada hadasa. Dia di sini juga dia berdiri sendiri karena tidak bisa bergabung dengan huruf dal. Karena tadi huruf dal, huruf zal, huruf ro, huruf zai itu tidak bisa bergabung dengan huruf yang ada setelahnya. Selanjutnya ketika dibaca panjang seperti itu. Nah, ketika dibaca panjang seperti ini ya. Contoh katanya ada saminun. Selanjutnya ketika dia dibaca panjang tapi harokatnya kasroh. Contoh katanya salasina. Selanjutnya ketika dibaca panjang tapi berharokat dumah. Contoh katanya salasuna. Ingat Ustazah tadi membacanya dengan panjang ya. Saminun, salasina, salasuna. Nah, kalau panjang, ingat ditambahin alif kalau di harokatnya fathah, ya sukun kalau dia harokatnya kasroh, dan waw sukun ketika harokatnya dummah. Kesimpulannya, nah di sini kita tampilkan dulu semuanya untuk mempermudah. Nah, yang pertama ketika dia di awal kata seperti ini, contohnya ada samarun. Di sini ada samarun. Kemudian ketika di tengah kata seperti ini ya, dia bergabung dengan sebelumnya dan setelahnya. Contohnya mislun. Ada juga ketika dia di akhir kata, tapi dia cuma bersambung dengan huruf sebelumnya saja, seperti yabusu. Ketika dia berdiri sendiri, nah contoh katanya ada hadasa. Contoh katanya ada hadasa. Selanjutnya ketika dia dibaca panjang tapi harokatnya fathah. Berarti kan tadi seperti yang sudah sampaikan, dibacanya panjang. Saminun. Nah, saminun. Nah, itu berarti sa digandeng dengan huruf alif biar dia jadi panjang. Tapi berharokatnya fathah. Nah, begitu juga kalau misalnya dia dibaca panjang tapi harokatnya kasroh. Ditambahin huruf ya sukun biar jadi berbunyinya salasina. Salasina.
Dan yang terakhir ketika dia berharokat dumah tapi dibaca panjang. Jadi ditambahin huruf waw sukun. Contoh katanya salasuna. Salasuna. Ingat ya, Ustazah kalau baca panjang berarti ditambahin huruf-huruf tersebut. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pelajaran. Jadi silahkan diingat-ingat kembali dan semoga pelajaran ini bermanfaat. Nah, setelah ini silahkan kalian buka presensi dan kuis yang ada di samping kolom materi ini. Jadi di situ nanti ada presensi. Jadi Ustazah akan menghitung presensi atau tanda kehadiran kalian ketika kalian sudah mengerjakan kuis tersebut. Nah, oleh karena itu silahkan setelah ini langsung saja menuju ke kuis yang ada di sebelah materi ini. Oke, syukron dari Ustazah. Mungkin sekian. Semoga ini bermanfaat. Najah fi kulli jami'il umur. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.